Hai guys, kita akan membahas update harga Bitcoin selanjutnya sebelum kita ke analisa altcoin requestan teman-teman. Harga Bitcoin pergerakannya masih berada di dalam pola triangle ini, di mana saya menambahkan garis support di harga 34.138. Kalau misalnya jebol ke bawah dari sini, maka kemungkinan besar bisa ke daerah E ini, tetapi tampaknya ada buying pressure ketika Bitcoin itu ke harga 34.100 ya teman-teman, karena ini sudah 4 kali, kemudian selalu ada reaksi ke atas, selalu ingin meretest daerah atas ini, berusaha untuk melakukan breakout ke atas, dan mungkin nanti dini hari, jam 1 dini hari, kita bisa melihat arah Bitcoin yang lebih jelas antara dia ke atas atau ke bawah. Update singkat mengenai spot Bitcoin ETF, di mana ticker untuk ETF Invesco dan Galaxy itu sudah muncul di DTCC. Ini adalah BTCO untuk tickernya. Kita semakin dekat kepada persetujuan spot Bitcoin ETF. Dan sekarang kita ke analisa altcoin requestan teman-teman. Yang pertama yaitu Phantom FTM. Ini adalah time frame 3 hariannya. Dia mengalami kenaikan dari 19 Oktober itu sampai sekarang, dan sekarang berada di daerah point of contact, volume profilnya yang terbesar. Jadi mungkin bisa sideways di sini dulu, dan di atas sananya juga ada daerah yang volumenya besar juga, sehingga daerah 0,24 ini sampai daerah 0,27 atau katakanlah sampai 0,33 itu bisa terjadi banyak buying pressure dan selling pressure ya teman-teman. Jadi mungkin tidak bisa terlalu cepat ketika dia berada di daerah ini. Tetapi dari 0,33 itu sampai kepada 0,46, volumenya itu lebih sedikit sehingga bisa agak cepat di sini, dan melewati 0,46 berdasarkan analisa volume profile ini, dia bisa lebih bebas karena tampaknya ini adalah jalur bebas hambatan dengan volume profile yang lebih kecil. Dan kalau kita zoom out, maka kita juga sedang berada di point of contact besarnya, sehingga mungkin harga tidak bisa terlalu cepat di daerah sini. FTM harus melewati neckline-nya yang penting, yaitu di $0,6. Di situ akan cukup monumental untuk FTM, dan ini adalah semacam pola double bottom raksasa yang sekarang sedang terbentuk ya teman-teman. FTM sendiri menurut saya akan susah untuk ke new all time high-nya lagi pula dari segi TVL-nya ini tidak dalam kondisi yang banyak, hanya 49 juta saja dibandingkan dengan ketika euforia tahun 2021 itu 1 miliar lebih. Beberapa koin layer 1 yang masih bertahan, yaitu Avalanche, itu cukup lumayan. Solana juga bisa bertahan. Tron, Binance Smart Chain, dan Polygon, mereka bisa bertahan. Tetapi yang lain-lainnya itu sudah mulai lebih kecil TVL-nya. Koin selanjutnya adalah koin Kaspa, di mana ini adalah koin layer 1, jadi mirip sekali dengan Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, Cardano, dan sejenisnya. Kaspa harus bersaing dengan koin-koin seperti itu. Nah, ini juga di-request oleh lebih dari satu teman-teman di kolom komentar. Tidak heran kenapa, karena Kaspa baru saja melakukan new all-time high-nya baru-baru ini ya teman-teman. Apakah ini adalah waktu yang tepat untuk membelinya? Kita akan lihat analisa teknikal ini ya teman-teman, di mana performa Kaspa di tahun 2023 ini bisa dikatakan yang paling baik di antara berbagai altcoin, di mana rata-rata altcoin itu sekarang lebih dekat di dasar, tetapi justru Kaspa ini dia berada di dalam daerah all-time high-nya. Tetapi kita perlu waspadai karena ini sudah muncul bearish divergence di RSI dan MACD-nya di berbagai time frame besar dan time frame kecil. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah time frame weekly-nya ya teman-teman, di mana ketika dia melakukan kenaikan seperti ini, RSI-nya itu berkurang, dan ini adalah tanda-tanda adanya pelemahan di dalam kenaikan harga Kaspa. Dari histogramnya MACD-nya ini juga kita lihat semakin kecil ketika dia berusaha untuk naik seperti ini. Bentuk daripada koin Kaspa ini juga membentuk yang namanya pola ending diagonal, di mana pola ending diagonal adalah suatu pola yang mengakhiri sebuah tren dan bisa berbalik arah menjadi tren ke bawah. Tetapi saya tetap akan memberikan skenario bullish-nya untuk teman-teman, di mana mungkin akan lebih risky, lebih beresiko, karena kita sekarang berada di puncak-puncaknya. Untuk skenario bullish-nya itu, breakout daripada 0,056 ini bisa membawa harga itu setidaknya ke 0,061. Di situ ada target
Fibonacci extension 1,618, ini adalah target minimalnya, kadang-kadang bisa ke 2 dan 2,618 juga ya teman-teman. Seperti yang saya bilang di 0,056 ini adalah daerah atas daripada leading diagonal ini. Jadi kalau kita lihat, ini semacam wave 5-nya di dalam pola leading diagonal ini yang merupakan wave-nya yang terakhir. Kemudian skenario bearish-nya adalah perhatikan garis support di 0,046 yang ada di garis uptrend yang ada di sini ya teman-teman. Di mana ini adalah garis support dan biasanya breakdown daripada garis miring ini itu bisa menandakan kalau kenaikannya itu sudah berakhir ya teman-teman dan akan berbalik arah. Kita lihat di sini, ini adalah garis support yang ada di textbook ending diagonal. Support selanjutnya itu ada di harga 0,041 karena ini adalah low sebelumnya. Kalau misalnya jebol, kemungkinan besar bisa ke low sebelumnya yaitu yang ada di 0,032 dolar. Jadi skenario pertama adalah dia itu masih bullish dan bisa breakout daripada daerah atas daripada pola rising wedge ini kemudian minimal ke 1,618 bisa extend sampai ke atas. Skenario kedua adalah dia breakdown dari sini, retest kemudian dia bisa meretest daerah low sebelumnya atau ke sini. Dan apa yang selanjutnya bisa terjadi untuk skenario 2 ini di mana kemungkinan dia bisa membentuk pola yang lebih panjang, misalnya lebih besar seperti ini. Nah, dari sini kemungkinan besar ini adalah wave 4 ya teman-teman. Setelah selesai wave 4, maka dia bisa naik lagi di wave 5-nya. Tampaknya wave 4-nya ini bisa terjadi dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena sesuai dengan teori kalau misalnya wave 2-nya itu singkat, maka wave 4-nya tersebut bisa berlangsung dengan lama. Koin selanjutnya adalah koin Quan QNT. Kita akan lihat ini sekarang sedang berada di zona akumulasi di bawah Fibonacci retracement 61,8 dekat sekali dengan 78,6 tetapi tidak sampai di situ. Volume trading itu sekarang sedang meningkat tetapi tidak sebanding dengan market cap-nya. Volume trading itu 18 juta, ini kecil dibandingkan dengan market cap-nya, jadi sekitar 1%-an, harusnya bisa lebih besar, menunjukkan kalau uang itu belum masuk ke QNT ya teman-teman. Jadi pasti akan ada rotasi dulu, uang ini dimasukkan ke narasi yang ini, kategori yang ini. Nah, tinggal tunggu giliran saja kapan layer 1 ini akan naik. Mungkin akan bisa naik ketika ETH itu sudah memulai pergerakannya yang lebih impulsif. Kondisi sekarang sebenarnya ETH belum melakukan gerakan yang terlalu kuat dibandingkan dengan Bitcoin ya teman-teman. Setelah ETH selesai, kemungkinan bisa ke koin-koin layer 1 seperti QNT ini. Tetapi apakah boleh mengakumulasinya? Menurut saya boleh secara analisa teknikal karena dia berada di daerah yang rewardnya itu lebih besar dibandingkan dengan risk-nya. Koin selanjutnya adalah koin Metaverse Mana di Decentraland. Volumenya ini meningkat di 2 candle mingguan terakhir ini. Dia breakout daripada downtrend garis miring ini. Jadi kelihatan kalau di time frame 3 hariannya itu ada downtrend seperti ini, sudah breakout dengan volume yang kuat, tanda kalau kemungkinan dia sudah bisa mulai berbalik arah ya teman-teman. Next resistance itu ada di 0,45 dolar, itu ada di garis MA50 dan ini pas juga dengan high sebelumnya yang ada di sini ya teman-teman. Tetapi tampaknya ketika dia mencapai ini tidak akan bertahan lama, bisa langsung breakout ke atas dan next itu sebenarnya daerah selanjutnya adalah ada supply zone di daerah sini, di daerah seperti ini, kemudian next resistance itu ada di harga 0,8 dolar. Resistance besarnya itu ada di harga 1,1 dolar yang ada di sini, di mana setelah melewati 1,1 dolar ini, dia itu bisa ke jalan tol, karena di sini itu volume tradingnya itu tidak sebanyak yang ketika dia berada di daerah ini ya teman-teman. Lama waktu harga Mana itu di daerah harga ini itu singkat sehingga kemungkinan ketika dia naik juga bisa cukup eksponensial ketika dia melewati daerah jalan tol ini ya teman-teman. Dan untuk tahun depan target saya untuk koin Mana adalah di sekitar 2,11 dolar, itu di daerah bawah daripada low sebelumnya yang ada di sini. Dan koin terakhir requestan teman-teman adalah koin yang baru muncul yaitu Big Time. Ini adalah game RPG yang menurut saya cukup menarik dan bisa gede ke depannya. Di mana cerita permainannya itu adalah kita adalah semacam hero-nya dan kita bisa time traveling itu ke berbagai era di sejarah dunia.
menggunakan berbagai kelas yang ada, seperti warrior-nya, ada ninja-nya juga, dan ada berbagai level dengan settingan yang berbeda di zaman purba, kemudian di zaman cowboy, ada di zaman modern, dan kita juga bisa membuat metaverse kita sendiri dengan NFT space ya teman-teman. Jadi untuk potensi ke depannya bagaimana? Menurut saya ini cukup besar potensinya ke depan. Sekarang itu masih masa-masa cooling setelah dia launching dari sini, jadi akan ada masa-masa sideways dulu. Ini adalah masa-masa di mana mungkin kita bisa melakukan akumulasi. Idealnya adalah kita bisa melakukan akumulasi itu di bawah 0,13, tetapi kalau misalnya 0,13 itu menjadi support yang kuat, maka terserah mau akumulasi di harga tersebut atau menunggu lebih rendah juga tidak apa-apa. Tidak ada kepastian kalau dia akan ke bawah harga 0,13 ini. Saya expect dia masih akan melakukan pergerakan sideways dulu ya teman-teman karena baru launching. Dan nanti tunggu ketika musim-musim metaverse, game finance, play to earn itu sudah mulai booming lagi, maka saya yakin ini itu bisa menjadi koin yang performanya itu gede ke depannya. Dari market cap sendiri, ini dia di 25 juta dengan circulating supply baru sekitar 3%. Jadi inflasinya ini akan besar ke depannya. Strateginya bagaimana? Bukan berarti dia tidak bisa naik tinggi ke depannya ya teman-teman. Tetapi misalnya setelah dia sudah melakukan kenaikan yang parabolik ya, misalnya seperti ini. Nah, disitulah kita tidak seharusnya untuk hold lagi. Kita mulai take profit, kita lakukan exit strategi kita. Karena setelah pergerakan parabolik, besar kemungkinan beberapa bulan dari sana dia akan turun minimal minus 50% atau 60%, dan mungkin akan susah all time high-nya lagi ya teman-teman, karena inflasinya itu cukup besar, posisi kita sekarang di 3%, fully diluted valuation-nya ini cukup besar, namun karena dia belum pernah mengalami kenaikan parabolik sebelumnya, sehingga masih ada potensi seperti itu. Volume tradingnya itu cukup besar ya teman-teman, jadi tidak ada masalah dengan likuiditasnya, dan belum masuk Binance juga, jadi ada kemungkinan bisa masuk ke Binance ya teman-teman. Nah, itu saja untuk informasi analisa altcoin requestan teman-teman. Teman-teman bisa request altcoin yang lainnya, akan saya coba untuk analisakan. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.